Warna-warni aneka lukisan menghiasi suasana sunyi dan sejuk sebuah rumah di kawasan Tanah Baru, Depok, Jawa Barat. Uniknya, semua aneka lukisan bertemakan gambar serta kalimat motivasi yang ada di sini menggunakan kaleng sebagai medianya. Adalah Lani Cahyaningsari, sosok di balik aneka lukisan kaleng yang indah dipandang mata ini. Lani menjadikan kediamannya sebagai tempat pembuatan aneka lukisan berbahan dasar kaleng dan menamakannya Kaleng Lani. Wanita berusia 45 tahun lulusan Teknik Arsitektur Universitas Trisakti Jakarta ini dahulu mengawali karirnya dengan bekerja di sebuah perusahaan swasta. Sayangnya, tempat bekerja saat itu terpaksa gulung tikar akibat dihantam krisis moneter pada 1998 silam. Hingga akhirnya ia mencoba melukis menggunakan kaleng bekas susu kental manis yang merupakan sisa pembuatan kue milik ibu mertuanya untuk kemudian dipajang di galeri. Kemudian saya bilang, "Mah, boleh nggak aku coba nih kaleng aku lukis kira-kira gimana?" gitu. Terus kemudian saya lukis kaleng susu kental manis itu, terus saya display di restoran. Ternyata nggak lama terjual gitu loh. Kok cepet ya pas saya ngelukis di kaleng. Terus akhirnya saya coba lagi bikin lagi dari kaleng, terus saya display lagi, ternyata habis lagi gitu. Mungkin dengan ciri khas lukisan saya yang anak-anak lebih masuk di kaleng. Terus udah gitu waktu itu belum banyak juga kaleng-kaleng yang dilukis. Sadar lukisan kalengnya digemari banyak orang, membuat Lani memantapkan diri untuk fokus melukis di media kaleng sejak awal 2000-an. Namun seiring semakin populernya kaleng Lani, banyak pembeli yang meminta lukisan di kaleng dalam beragam bentuk sehingga membuat Lani tidak dapat lagi mengandalkan kaleng bekas untuk memenuhi permintaan konsumennya. Memiliki ciri khas lukisan berwarna cerah dengan nuansa anak-anak membuat lukisan kaleng Lani umumnya diburu oleh anak-anak dan ibu-ibu muda. Tidak jarang lukisan kaleng Lani banyak dipesan dalam jumlah banyak untuk dijadikan souvenir ulang tahun dan acara di sekolah, baik taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Harga lukisan kaleng Lani berkisar mulai dari Rp22.000 hingga Rp800.000, bahkan ada yang mencapai Rp1.000.000. Misalnya bentuk ini nanti bisa ditulis nama masing-masing teman-teman mereka yang mau kasih. Jadi kan misalnya ada anak ulang tahun mau bikin goodie bag, nanti ditulis satu-satu nama teman-temannya seperti itu. Terus kemudian bisa juga ciri khasnya. Jadi misalnya si anak ini rambutnya keriting pakai kacamata gitu, nanti bisa saya bikin gitu. Jadi agak biarpun tidak terlalu mirip ya, kan saya gambarnya mukanya seperti ini. Cuman dengan misalnya dia rambutnya keriting terus pakai kacamata terus ada namanya kan bisa jadi mirip lah. Dalam melukis kaleng, Lani dibantu oleh 2 orang karyawan yang telah setia menemani selama lebih dari 1 dekade. Salah satunya adalah Muhammad Subhan atau akrab disapa Aan. Pria berusia 28 tahun ini telah bekerja membantu Lani melukis kaleng selama 1 dekade. Aan mengaku datang ke kaleng Lani dengan tidak memiliki bekal sebagai seorang pelukis. Menggambar pun ia tidak bisa. Namun berkat bimbingan dari Lani, dalam waktu 3 bulan ia telah mampu dan mahir melukis di media kaleng. Bagi Aan, melukis kaleng bukan hanya memberi tantangan, namun juga memberikan dampak sosial yang luar biasa besar terhadap lingkungan. Iya, karena saya lama-lama jadi suka juga ya ngewarnain. Terus di satu sisi juga emang nyenengnya sih lama-lama ngerjain kayak gini. Gitu, terus ikut ibu juga orangnya baik gitu, jadi saya betah di sini. Yang disenangi saya itu karena bisa melukis di media yang berbeda ya, yang nggak biasa. Terus yang kedua bisa menjaga bumi untuk mengurangi pencemaran ya, yang orang-orang buang, jadi bisa bermanfaat buat kita jadi dilukis. Bagi sebagian orang, kaleng seringkali disepelekan dan dianggap sebelah mata, karena kerap dianggap sebagai sebuah benda yang tidak berguna dan terkesan menjadi sampah yang harus segera dibuang. Namun di tangan orang yang tepat seperti Lani, kaleng yang tadinya tidak berguna dapat diubah menjadi sebagai sebuah benda yang punya nilai ekonomis dan indah untuk dipandang.
yang tahu saya sih gitu aja deh Pak. Awalnya sih kompor, terus beralih ke oven kecil. Nah, lama-lama berkembang ya jadi seperti sekarang oven besar gitu.